Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Hidayah Kumalasari dari podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di sini kita sudah kedatangan tamu, ya Kak Muna, boleh diperkenalkan namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rama Diksi, aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2022. Baik, Eh, Kak Muna, kan Kak Muna ikut organisasi atau tidak ya di sekolah atau di luar sekolah seperti itu? Kebetulan saya ikut lebih ke kepanitiaan sih di kampus. Kalau di luar kampus belum, tapi rencana ada. Oh, rencana ada. Mm-mm. Eh, Kira-kira bagaimana ya caranya Kak Mona supaya manajemen waktu, kan Kak Mona juga waktunya kan tidak hanya untuk organisasi organisasi itu saja, kan juga ada kuliah dan kegiatan sehari-hari. Kira-kira bagaimana ya Kak Mona untuk manajemen waktu tersebut? Kalau dari diri saya sendiri ya, saya kan kebetulan anak rantau ya. Saya sekarang ini tinggal di asramanya kampus kebetulan dan saya ini sama juga sih dengan teman-teman yang mungkin mahasiswa yang ada di kos itu. Nah, karena kita ini sama-sama apa ya, kita kan sama-sama dari jauh. Pasti kita butuh kan buat memanage waktu kita, terutama di kampus. Apalagi yang jamnya itu tuh kayak nggak beraturan. Pasti ada selang-selangnya gitu, ada jam kosongnya banyak kan jamnya itu jaraknya jauh gitu. Nah, gimana cara manfaatin waktunya itu ya kita lihat dulu kita nih punya apa ya, punya kelebihan di mana, punya minat bakat di mana ya kita manfaatkan waktu itu buat ngasah soft skill kita. Kita manfaatkan itu. Atau kita ikut kegiatan di kampus itu, misal kita ikut kepanitiaan, misal ada event apa gitu kita ikut atau ada organisasi apa ya kita ikut aja gitu, nggak usah takut waktu kita bakal berantakan karena apa yang kita pegang itu adalah kita harus punya apa ya prinsip buat ngatur waktu kita harus tegas sama diri kita. Kalau kita cuman ke kampus cuman buat kuliah doang atau cuman ngejar materi dari dosen doang, kita nggak dapat apa-apa, kita cuman jadi mahasiswa yang apa yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Nah, kalau aku sih lebih ke tipe yang mahasiswa kura-kura, kuliah rapat gitu. Oh baik, Mona, terima kasih. Eh, kan kan kita sebagai manusia kan Mm-mm. sesuatu tidak selalu berjalan secara lancar ya. Mm-mm. Kan pasti ada masalah. Kira-kira masalah apa ya yang menjadi kendala dalam Mbak Muna untuk memanajemen waktu? Nah, banyak sih. Pertama kayak ketidakstabilan schedule saya sendiri itu, misal misalkan saya udah buat nih jadwal ini hari ini gitu kan. Jam segini ini harusnya kegiatannya. Tapi pasti ada tuh kayak di luar ke ekspektasi kita, pasti entah jamnya diubah, entah kitanya mungkin sedang sakit atau kegiatan yang ya tiba-tiba lah dadakan gitu kan. Nah, ya cara kita ya kita harus mengoptimalkan diri kita mengurangi ke apa ya masalah-masalah yang muncul tadi dengan mencari solusi. Kita harus tetap tenang, tetap apa ya kita ya sambil di situ kan kita belajar berproses buat mulai apa ya mulai menata kembali gitu. Yang mana menjadi skala prioritas kita. Nah, itu yang kita utamakan. Kita kerjakan di luar. Yang lain tuh ibaratnya kayak bonus sama kita. Tapi dibalik semua jadwal-jadwal yang kita buat, kita tetap harus menjaga apa ya? Menjaga kesehatan. Kita harus tetap punya waktu sendiri yang memang di situ tuh waktu kita ya buat istirahat, buat santai. Jadi jangan tergopoh-gopoh mengejar duniawi gitu. Gitu. Dari saya. Oke, itu merupakan solusi dari Mbak Muna nih. Teman-teman pendidikan bisa meniru atau mencontoh solusi yang telah diberikan oleh Kak Muna. Ya, oke Mbak Muna. Selanjutnya, boleh minta nggak ya untuk tips dan triknya untuk manajemen waktu saat kuliah? Kan teman-teman pasti ada yang belum pernah untuk manajemen waktu nih. Kira-kira tips dan trik dari Mbak Mona apa ya? Wah, ada dong pastinya. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tuh nerapin yang namanya apa ya, kayak eh, kotak schedule yang mana di situ tuh aku udah memetakan mana yang menjadi prioritasku, mana yang menjadi kebutuhanku, mana yang menjadi keinginanku. Nah, di situ tuh yang menjadi di situ tuh teman-teman bisa nanti tuh nulis misal di skala prioritas tuh apa, misalnya jam kuliahnya, mata kuliahnya harus dipenuhi berapa berapa itu dibuat di kotak pertama. Nah, di kotak kedua apa yang kita butuhkan yaitu kayak kita butuh apa, kita butuh berorganisasi, kita butuh bersosialisasi. Nah, itu tuh kita buat di kotak kedua. Nah, di kotak ketiga yang kita inginkan tuh apa, misal kita butuh baca buku sendiri, waktu untuk misal kita mungkin kita pengen traveling, pengen apa sekali-sekali ya nggak apa-apa, cuman nggak boleh keseringan. Nah,
itu kita harus bisa memetakannya tadi, sehingga setelah kita petakan kita harus juga menerapkannya. Jadi jangan cuman teori tapi kita nggak bisa menerapkan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa benar-benar memanfaatkan sedikit bahkan banyak ya waktu luang, karena mahasiswa kan jamnya kan fleksibel. Jadi waktu-waktu luang tadi itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Jangan sampai waktu yang ada tadi itu kayak sia-sia aja gitu tanpa apa-apa, tanpa melakukan kegiatan apa-apa. Ya produktif lah, terutama kayak saya sendiri kan dari jurusan bahasa. Nah, kebanyakan kan kalau anak bahasa ini lebih ke writing ya kan, nulis. Nah, saya memanfaatkan itu untuk menulis gitu, mengasah tulisan-tulisan saya atau menerbitkan apa gitu. Kita bisa bekerja sama dengan penerbit atau even orang-orang yang dari luar kampus. Jadi kita harus punya relasi yang banyak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan. Percuma dong kalau kita udah menata sedemikian rupa waktu kita, jadwal kita, tapi kita sering sakit. Kenapa? Itu karena kita memaksakan diri kita. Kita nggak ada waktu buat apa ya, waktu buat olahraga, waktu untuk misalnya yang perempuan suka yoga gitu kan, buat senam gitu nggak masalah. Itu harus tetap ada jadwalnya di dalam schedule kita tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus punya apa yang itu udah saya masukin tadi ya di pemetaan yang pertama, itu punya me time, waktu sendiri. Waktu sendiri itu buat apa? Itu bisa buat ngasah soft skill kita. Jadi itu di luar jamnya kampus, di luar jam perkuliahan. Nah, itu bisa kita ketemu orang-orang di luar sana. Misal kita ikut kan organisasi nih, organisasi kan nggak cuma di kampus, ada di luar kan. Nah, organisasi yang di luar tuh misal kita ikut sukarelawan, ikut apa, tergantung minat dan bakat kita deh. Misal kamu hobinya apa, kamu hobi hobi menelusuri alam. Nah, kamu bisa tuh join sama teman-teman yang hobi apa ya, hobi apa, teman-teman secinta alam gitu, kayak gitu. Nah, itu sih tips dan trik dari aku. Yang penting tuh apa ya, kita nih udah buat jadwal, kita harus usaha mengikuti jadwal itu, terus kita juga harus ikhtiar dan berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Allah, karena apapun pasti ada kejadian-kejadian di luar nalar kita sebagai manusia gitu. Itu sih menurut aku. Oke. Mm-mm. Teman-teman, itu merupakan tips dan trik dari Mbak Muna. Teman-teman bisa mencatat ya. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.